Ya, terlebih dahulu saya secara pribadi eh, panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pertolongan daripada Dia sendiri sehingga sampai detik ini saya sehat selalu dalam pertempuran pelayanan. Dan secara pribadi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh intelektual, kader, tokoh, dan orang baptis yang selalu mendukung dalam doa, sehingga saya secara pribadi bisa hadirkan sebuah buku kecil berjudul Tanah Kami, Masa Depan Kami, seruan untuk melindungi hak tanah Papua, selamatkan tanah sebagai mama yang melahirkan, membesarkan, dan menghidupkan kebutuhan manusia. Di dalam buku ini dia menceritakan tentang terlebih dahulu Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa melalui tanah liat, dan kita manusia berasal dari tanah. Dan setelah menciptakan, Allah tempatkan manusia setiap wilayah daerah masing-masing. Teman-teman sahabat kita Nusantara, yaitu Tuhan tetapkan di Pulau Jawa, Surabaya, Manado, Bandung, dan sekitarnya di luar. Dan orang rambut keriting kulit hitam Tuhan tetapkan di Pulau Papua, dari Sorong sampai dengan Merauke. Disinilah Tuhan kasih untuk orang Papua untuk hidup, berkarya, beranak di tempat ini. Dan kita orang Papua tidak bisa kemana-mana, hanya bisa hidup di tanah ini. Dan hari ini orang Papua jadi orang hebat, jadi sukses di berbagai bidang. Entah itu gubernur, menteri, wali kota, bupati, DPR, pusat sampai dengan daerah, kepala distrik, kepala kampung, dan akademisi, perawat, pendeta, sinode, berbagai profesi yang Tuhan kasih ini, semuanya kita hidup, semuanya kita ada karena tanah. Dan hari ini di mana-mana terjadi, dari Sorong sampai dengan Merauke, tanah kita, hutan kita, air kita, gunung kita, batu kita, orang Papua, semua diambil, dipangkas, dicuri oleh bukan orang Papua. Karena itu saya mengajak kepada semua orang Papua untuk bagaimana merawat tanah, menjaga tanah, mengelola tanah, dan menghidupkan tanah, menghidupkan kita manusia Papua, sehingga kita harus merawat, menjaga tanah itu. Karena apa? Tanah tidak bisa melahirkan anak, manusia boleh bisa melahirkan dan berkembang. Karena itu tanah Tuhan kasih untuk selamanya untuk orang Papua. Satu-satunya ini kita wajib hukum menjaga tanah. Dan bagi Bapak Ibu yang sering menjual tanah kepada bukan orang Papua, lebih bagusnya tidak usah bikin anak. Kalau ingin punya anak, ingin bikin anak terus menerus, tidak boleh jual tanah dan menjaga tanah. Kenapa? Karena anak-anak generasi penerus yang ada bahkan juga akan datang, semua akan hidup hanya di atas tanah ini. Karena itu orang Papua kita wajib hukum menjaga tanah, memelihara tanah. Dan tanah merupakan investasi masa depan, tanah merupakan nafas hidup orang Papua, tanah merupakan ATM bagi orang Papua. Karena di dalam tanah ada uang, ada babi, ada segalanya di situ. Dan tidak ada uang, itu kita tidak ada uang, kita pasti akan hidup sehat, pasti kita akan hidup kuat. Karena apa? Kita punya tanah, segalanya semua ada di dalam tanah. Karena itu kita orang Papua, mari menjaga tanah, merawat tanah, memelihara tanah. Kita kampanyekan orang Papua tidak boleh menjual tanah. Dan di dalam buku ini
salah satunya berbicara tentang tanah, bagaimana orang Papua kita harus menjaga tanah. Dan juga buku ini dia berbicara, mendidik, mengajar, memotivasi bagaimana orang Papua mengelola tanah. Juga tetapi bagaimana menyadarkan, membuka pandangan kepada pengambil kebijakan pusat maupun di daerah. Karena itu buku ini hadir untuk semua kalangan, akademisi, politisi, birokrat, LSM maupun juga gereja dan seluruh rakyat Papua maupun juga di luar Papua. Dan buku ini ada di toko buku Alanino. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan ingin memiliki buku ini, harga hanya murah saja 150. Silakan mengunjungi di toko buku Alanino Wamena. Dan juga bisa menghubungi langsung penulis. Itu yang kami bisa sampaikan kepada kita semua. Semoga melalui karya ini menjadi bekal untuk kita menjaga tanah dan menjaga manusia Papua. Kita saling menjaga untuk kita maju di negeri ini. Itu yang kami bisa sampaikan kepada kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.